Karena sesungguhnya ikhlas itu amalan hati, bukan amalan lisan. Orang mengatakan aku ikhlas misalnya, sebagaimana niat. Niat itu bukan amalan lisan, niat itu amalan hati. Maka niat yang benar itu adalah di dalam hati, sebagaimana ikhlas juga amalan hati. Dan Allah Maha tahu atas apa yang ada di dalam hati, walaupun kita menyembunyikannya. Kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim, Kul in tuhfu ma fi sudurikum. Katakanlah, seandainya kalian menyembunyikan apa yang ada di dalam hati kalian, au tubduhu, atau kalian menampakkannya, ya'lamuhullah, Allah itu Maha tahu atas apa yang kita niatkan. Kita tahu, Allah itu Maha tahu. Allah itu punya nama Al-Alim. Allah itu Maha mengilmui. Allah Maha melihat. Allah itu Al-Basir. Allah tahu pandangan hianat mata kita. Termasuk Allah tahu bisikan hati yang berkhianat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha tahu itu semua. Maka kita dalam bahaya pada hakikatnya. Kalau sampai kita nggak ikhlas dalam niat kita, kita dalam bahaya. Kalau kita tidak ikhlas, kita sedang mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kita tidak ikhlas, kita sedang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat sholat kita tidak ikhlas karena Allah, kita sedang mensekutukan Allah. Saat sedekah kita tidak ikhlas untuk mencari ridha Allah, kita sedang mensekutukan Allah. Saat kita datang pengajian dan tidak ikhlas, kita sedang mensekutukan Allah. Dan orang yang mensekutukan Allah, kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, la in asyrakta, seandainya kalian mensekutukan Rabbmu. Padahal kita tahu tidak pantas kita berkhianat kepada Allah. Allah yang kasih kita kehidupan, Allah yang kasih kita nikmat, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita, Allah yang kasih rizki sama kita, Allah yang kasih kebaikan dalam hidup kita, Allah yang berikan kemudahan dalam setiap derap langkah kita. Kok kita bisa-bisanya berkhianat kepada Allah? Lain asyrakta, kalau kalian mempersekutukan Allah, menduakan Allah, tidak ikhlas dalam ibadah kalian, la yakhbatanna amaluk, niscaya akan hapuslah amalan kalian di hadapan Allah. Allah nggak butuh ibadah kita, Allah nggak butuh salat kita. Bahkan jika seandainya seluruh manusia yang ada di bumi ini nggak ada yang mau salat, nggak ada yang mau ngaji, nggak ada yang mau bayar zakat, nggak ada yang mau ibadah, hal itu nggak akan pernah mengurangi kemuliaan, nggak akan pernah mengurangi keagungan, nggak akan pernah mengurangi kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, jika seandainya seluruh manusia yang ada di bumi ini bermaksiat sama Allah, semuanya berzina, semuanya korupsi, semuanya mencuri, semuanya mabok, semuanya ngedugem, maka hal itu nggak akan pernah mengurangi kebesaran Allah, nggak akan pernah mengurangi kemuliaan Allah, nggak akan pernah mengurangi keesaan Allah, nggak akan pernah mengurangi kemahabesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tetaplah Allah Al-Jabbar, Allah tetaplah Allah Al-Aziz, Allah tetaplah Allah Al-Qawi. Allah nggak butuh atas ibadah kita. Maka sekali lagi, kalau kita berbuat kesyirikan kepada Allah, menduakan Allah, mensekutukan Allah, hapuslah amalan kita. Kalau kita ngaji, niat kita bukan karena Allah, kita nggak dapat apa-apa. Kalau kita sholat, niatnya bukan karena Allah, kita nggak dapat apa-apa. Kalau kita sedekah, niatnya bukan karena Allah, kita nggak akan dapat apa-apa. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis qudsi, ketika Allah mengatakan, ana aghna syuraka'i anisyirki, aku itu, kata Allah Azza wa Jal, sekali-kali tidak butuh pada sekutu dalam perbuatan kesyirikan.
Allah Azza wa Jalla nggak butuh atas ibadah kita kalau kita mendoakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya kita harus ikhlas. Ikhlas dalam ibadah kita, ikhlas dalam ucapan kita, ikhlas dalam perbuatan kita, ikhlas dalam tindakan kita, ikhlas dalam omongan kita. Harus ikhlas semuanya. Ikhlas hanya untuk mencari ridho Allah.